Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, hari ini Miss Jess mau cerita nih tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, Miss Jess mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat firman Tuhan kita pada waktu minggu lalu? Iya, pada minggu lalu kita belajar tentang Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Bapak Yohanes. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus pun turun dari langit dan Yesus pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, karena Tuhan Yesus telah dipenuhi Roh Kudus nih, akhirnya Roh Kudus menuntun Tuhan Yesus untuk pergi ke padang gurun. Di sana Yesus tinggal dan berpuasa selama 40 hari. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selama 40 hari tidak makan dan tidak minum. Pada saat itu Yesus pun merasa sangat kelaparan karena sudah lama ya. Selama 40 hari lamanya enggak makan dan enggak minum, perutnya kesakitan. Tiba-tiba adik-adik, iblis datang karena dia tahu Yesus lagi lapar. Iblis berniat jahat, dia mau mencobai Yesus. Terus si iblis ngomong gini sama Yesus sambil dia menunjuk ke arah batu. Kalau kamu anak Tuhan, coba dong ubah batu-batu ini menjadi roti. Harusnya bisa kan diubah jadi roti? Kamu kan anak Allah, kata si iblis. Kemudian Tuhan Yesus menjawab iblis menggunakan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus bilang nih ke si iblis, bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Hidup manusia bergantung juga pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, gagal nih rencananya si iblis yang pertama untuk menggoda Yesus. Akhirnya si iblis melakukan percobaan kedua. Si iblis bawa Yesus naik ke atap bait suci. Habis itu iblis ngomong gini ke Tuhan Yesus, kalau kamu anak Allah, coba loncat dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkan kamu? Kemudian Yesus balas lagi nih omongannya si iblis menggunakan firman Tuhan adik-adik yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Nah, percobaan kedua gagal lagi adik-adik. Si iblis makin kesal sama Yesus karena susah banget digodainnya. Akhirnya iblis ngelakuin lagi percobaan ketiga. Dibawalah Yesus naik ke atas gunung. Terus di atas gunung itu iblis kasih lihat ke Yesus seluruh harta, kekayaan, dan kerajaan yang ada di dunia. Si iblis kasih lihat ke Yesus. Kemudian si iblis bilang gini ke Tuhan Yesus, semua ini akan menjadi milikmu, asalkan engkau sujud dan menyembah aku. Kemudian Tuhan Yesus jawab, enyahlah kau iblis, ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani dia saja. Pas Yesus ngomong kayak gitu nih adik-adik, saat itu juga si iblis pergi. Kemudian datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Nah adik-adik, dari kisah Yesus yang dicobai oleh iblis, kita belajar bahwa kita sebagai manusia bisa loh menang melawan cobaan dari iblis. Tapi dengan syarat kita harus dipenuhi Roh Kudus terlebih dahulu. Tapi Miss, gimana caranya dipenuhi oleh Roh Kudus? Dengan cara baca Alkitab, berdoa, rajin sekolah minggu, taat sama papa mama. Nah, ingat ya adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini, kalau ditanya sama papa mama, hari ini firman Tuhannya tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis. Tetapi iblis tidak berhasil. Yesus menang melawan cobaan dari iblis karena Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus.